Mama dan saudara-saudari, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teologi dan korupsi. Yang pertama, konteks permasalahan. Korupsi sebagai perbuatan buruk dan yang merugikan banyak orang dan tidak dapat diterima dan merupakan perbuatan yang tidak etis. Manusia melakukan korupsi disebabkan oleh sifat dan hakikatnya sebagai makhluk yang telah rusak akibat dosa. Manusia tidak dapat melakukan sesuatu yang baik karena ia telah rusak, kecuali hidupnya dikuasai dan dibimbing oleh Allah melalui rohnya yang berkuasa di dalam hati manusia tersebut. Korupsi bukan saja merupakan persoalan manusiawi atau sosial, sehingga para koruptor akan mengalami hukuman duniawi, yakni melalui hukum negara, melainkan lebih dari itu, korupsi merupakan persoalan religius atau teologis. Dengan demikian, para koruptor akan bertanggung jawab dan akan dihakimi oleh Allah. Tetapi, di samping penghukuman Allah tersebut, masih ada anugerah dan pengampunan Allah yang tersedia bagi para koruptor yang mau bertobat. Selain itu, timbulnya perbuatan korupsi dilatar belakangi oleh beberapa indikator, yaitu yang pertama, apakah kelembagaan pemerintah memberikan peluang kepada tindakan korupsi. Yang kedua, yaitu konteks budaya yang mempengaruhi psikologi orang-orang atau mencari nikmat. Dan yang ketiga, mempengaruhi tekanan ekonomi yang memungkinkan memberikan tekanan-tekanan tertentu. Selain itu, korupsi terjadi juga oleh karena hasrat manusia, sehingga korupsi dapat berdampak bertentangan dalam kehidupan, yaitu yang pertama, ajaran kekristenan. Yang kedua, perilaku korupsi sangat berbahaya bagi segala aspek kehidupan manusia, baik dari segi agama, politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Yang ketiga, korupsi akan memunculkan rasa individual yang tinggi, egoisme, dan tidak ada ketulusan dalam hubungan antara sesama manusia. Yang keempat ialah perilaku korupsi akan menimbulkan perbedaan yang sangat mencolok antara si kaya dan si miskin. Dan yang kelima, tindakan korupsi sangat rawan bagi standar moral di tengah-tengah masyarakat ketika menganggap korupsi adalah suatu hal yang biasa. Perilaku korupsi hampir mendapat perhatian di seluruh kitab Perjanjian Lama, yaitu praktik korupsi tidak saja berdasarkan alasan sosial, yaitu merugikan banyak orang, namun lebih dari itu, secara teologis praktik korupsi ditentang oleh Allah sebab Allah memiliki sifat dan karakter yang tidak bisa disuap atau ditipu. Praktik korupsi yang disoroti dalam Perjanjian Lama lebih disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang atau jabatan, khususnya jabatan hakim dan proses peradilan. Jabatan yang mestinya dilakukan demi kebenaran dan keadilan kepada semua orang, ternyata digunakan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri yang bermuara pada tindakan korupsi, dan dibalik tindakan para koruptor secara tegas Allah menyatakan penghukumannya. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, tindakan praktik korupsi dapat terjadi karena adanya dorongan hawa nafsu yang berasal dari hati manusia untuk melakukan tindakan korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Kitab Perjanjian Baru secara tegas menolak praktik korupsi sebab korupsi tidak saja menipu manusia, akan tetapi lebih daripada itu, yaitu mendustai Allah dan Roh Kudus dalam kasus Ananias dan Safira. Selain itu, dalam kitab Perjanjian Baru tidak saja menyatakan penghukuman terhadap pelaku korupsi, tetapi juga menyatakan kemurahan dan keselamatan yang disediakan Allah bagi para koruptor yang mau bertobat. Hal ini dapat dilihat dalam kisah Sakeus yang menyatakan pertobatannya kepada Yesus. Dan saya akan menjelaskan mengenai definisi korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptionis, yang dalam bahasa Indonesia disebut korup atau korupsi, yang artinya hal merusak atau hal membuat busuk, pembusukan, dan penyuapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korup berarti buruk, rusak, busuk, atau memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan korupsi memiliki arti yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Kita juga bisa melihat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimana korupsi didefinisikan sebagai sebuah tindakan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri dan orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian rakyat.
Korupsi tidak selalu berkaitan dengan uang atau materi, tetapi juga berkaitan dengan banyak hal seperti dukungan moral dan psikologis, seperti yang dikatakan oleh Robert Klitgaard bahwa korupsi menimbulkan rangkaian gambaran yang jahat. Kata ini berarti apa saja yang merusak keutuhan. Ia juga mengatakan bahwa tindakan korupsi berhubungan dengan moral pelakunya. Kali ini saya akan membahas tentang relasi teologi dan korupsi. Ketika kita mengetahui bersama bahwa korupsi merupakan suatu tindakan yang timbul akibat banyak faktor, dan salah satunya adalah kurangnya kesadaran moral dan etis. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kesadaran moral dan etis cenderung berbeda pada setiap orang dan agak subjektif. Menyangkut hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa korupsi memiliki kaitan erat dengan moralitas seseorang, di mana moralitas tersebut berperan besar dalam suatu tindakan korupsi. Selain melanggar hukum, praktik korupsi juga melanggar nilai-nilai rohani, sehingga tindak korupsi tidak dapat dilihat sebab bersifat jahat, kotor, dan tak terpuji, baik kepada manusia maupun kepada Tuhan. Mulai dari fenomena korupsi yang semakin mencolok ini, membuat perlu adanya suatu tindakan preventif agar praktif seperti ini dapat berkurang. Jika dilihat dari sisi teologi Kristen, maka teologi Kristen dapat menjadi jembatan dalam menjalankan persoalan ini dalam hubungan dengan etika Kristen. Dalam hal ini Alkitab menjadi dasar bagi etika Kristen yang menuntun kita mengetahui apa yang benar dan apa yang salah dilakukan. Firman Tuhan menjadi pedoman bagaimana orang Kristen dapat menjalani kehidupan dengan benar dan bagaimana korupsi memiliki dampak-dampak buruk dalam kehidupan. Landasan Alkitab, tinjau Alkitab tentang korupsi. Yang pertama, korupsi diidentik dengan mencuri, terdapat dalam Keluaran 20 ayat 15, jangan mencuri. Yang kedua, korupsi adalah perbuatan melanggar hukum Allah, larang mencuri, keempatkan Yesus dengan yang berbeda, yaitu mengasihi manusia seperti diri sendiri, terdapat di dalam Matius 22 ayat 39, Markus 12 ayat 31, Lukas 10 ayat 27. Jika mengasihi sesama tidak diterapkan, maka itulah peluang untuk korupsi, karena hanya mengasihi diri sendiri. Yesus melarang bisnis di dalam bait Allah, terdapat di dalam Lukas 19 ayat 45-46. Karena bait Allah adalah tempat yang kudus di mana umat Allah beribadah dan menyembah kepada Allah. Yang ketiga, korupsi adalah mencintai dunia dengan segala kemegahannya, terdapat di dalam pertama Yohanes 2 ayat 15-17. Cinta uang terdapat di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Keempat, korupsi adalah pengingkaran kepada Tuhan yang Maha memelihara umatnya, terdapat di dalam Roma 13 ayat 3. Jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah atau penghukuman. Kelima, korupsi adalah membiarkan diri menjadi hamba uang. Jangan jadi hamba uang, terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 5. Yesus dijual oleh Yudas dengan harga 30 keping perak, terdapat di dalam Matius 26 ayat 9 dan Matius 27 ayat 3. Yang berikut, di dalam Perjanjian Lama, beberapa kasus yang dapat digolongkan tindakan korupsi sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak iman Eli tergolong orang yang melakukan tindakan korupsi. Keduanya mengambil daging persembahan kurban bakaran dengan menggunakan garpu yang lebih besar yang bukan merupakan hak mereka untuk kepentingan diri mereka. Perbuatan ini jelas melanggar ketetapan Tuhan. Yang kedua, anak Samuel hakim terakhir bangsa Israel, Yoel dan Abia, telah melawan hukum Allah. Dikatakan di dalam teks bahwa mereka menerima suap dan mengejar laba, terdapat dari kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 3. Semua itu dilakukan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Yang ketiga, tokoh berikutnya yang melakukan korupsi ialah Gehasia,
Tokoh ini dikenal sebagai asisten Elisa. Dikatakan di dalam teks bahwa Naaman disebutkan oleh Elisa, dan setelah itu ia hendak memberi sejumlah uang kepada Elisa, tetapi sang nabi ini menolak. Akan tetapi tanpa sepengetahuan Elisa, Gehazi mengejar Naaman yang telah pulang dan meminta sejumlah uang. Terdapat dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 21 sampai 24. Yang keempat, kasus korupsi juga tampak di dalam pemerintahan Raja Ahab. Isabel, sang istri, bekerja sama dengan Ahab merampas kebun anggur milik Nabot. Bagian kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan pokok-pokok di atas, kelompok kami menyimpulkan bahwa tindakan korupsi adalah tindakan yang dapat merugi banyak orang, karena tindakan ini bukan saja menipu manusia, akan tetapi lebih daripada itu mendustai Allah atau Roh Kudus. Secara teologi, praktek tindakan korupsi ditentang oleh Allah, sebab Allah memiliki sifat dan karakter yang tidak bisa ditipu atau disuap. Allah yang sangat adil dan berpihak kepada kebenaran, akan tetapi masih ada anugerah dan pengampunan Allah yang tersedia bagi para koruptor yang mau bertobat. Yang kedua, kita masuk dalam saran dari kelompok kami adalah kita harus mengedepankan kejujuran supaya kita peroleh pedoman moral yang kuat dan damai sejahtera Allah, sehingga tidak tergoyahkan, karena dengan kejujuran kita peduli terhadap. Kita masuk dalam nilai-nilai teologis. Ada sejumlah kisah dalam Alkitab, contohnya Dekalog atau 10 firman. Mencuri termasuk dosa yang digarisbawahi oleh Allah sendiri. Berdasarkan sudut pandang tersebut, kejujuran tidak hanya sebatas tidak berbohong, tetapi penyertaannya dari kehidupan yang benar. Dengan mengedepankan kejujuran, kita akan memiliki pedoman moral yang kuat. Kita bertanggung jawab, mengakui kesalahan, dan menolak kejahatan. Terima kasih.